guys, aku Reta. Di sini aku tuh bakal mempraktekkan laju reaksi mengenai konsentrasi. Di sini ada 3 buah balon. Mau diapain? Gak tahu, lihat nanti. Ini ada 3 botol yang harus sama rata ya tingginya, bebas botol naon weh. Ini corong, ini baking soda atau soda kue, terus ini cuka. Ini sendok buat ngukur. Oke, pertama-tama ya kita bakal masukin baking sodanya dulu. Baking sodanya beda-beda tiap balon. Ada yang 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok. Ini 1 sendok baking soda masukin ke balon. Dah ya ini. Ini yang ke-1. Yang kedua kita masukin 2 sendok. Dah ada baking soda 2 sendok. Nih udah ada baking soda 3 sendok. Sekarang masukin cuka. Cukanya kira-kira wes berapa wae. Aku mau pakainya segini ya, lihat. Masukin cuka segini secukupnya lah. Ya guys ya. Masukin cukanya ke setiap botolnya sama rata. Ini udah cukanya sama rata, terus masukin sangketin apalah teuing ini sangkutin setiap gelas ya. Ini yang 2 sendok baking soda. Ini yang 3 sendok. No. Yuk masukin. Menbitu lain salah aku guys ya. Itu benar. So. Halo Ibu, di sini saya Keisha akan mempraktekkan laju reaksi terhadap fluas permukaan. Nah, di sini ada 3 buah cup yang isinya air suhu ruang. Di sini ada redoxon yang bubuk, ini yang setengah dan ini yang utuh. Setelah dilihat reaksinya, ternyata yang redoxon yang setengah itu bereaksinya lebih cepat. Halo, saya Alexa. Di sini saya akan mempraktekkan laju reaksi terhadap suhu. Yang pertama di sini ada air dengan suhu biasa, suhu air panas, dan air es atau air dingin. Terus ada soda air 3 buah, 1 bulat utuh. Setelah itu masukkan tablet redoxon ini ke setiap 1 cup. Dan kita hitung menggunakan stopwatch. Setelah menggunakan stopwatch, yang paling cepat bereaksi adalah air panas sekitar 37 detik. Kalau aku Nisa, di sini aku bakal di laju reaksi berdasarkan katalis. Jadi alat bahannya ada 4 cup yang udah ditandai masing-masing, cuka, pemutih, sama peniti atau jarum. Ini sendok sebagai alat ukur. Pertama masukin cuka banyak 2 sendok. Terus masukin pemutih sebanyak 2 sendok. Terus masukin cuka dan pemutih yang ini 2 sendok. Terus yang ini juga 2 sendok.
jarum pentul masing-masing satu. Ini udah 5 menit, terus ini hasilnya. Kembali lagi dengan Rata. Jadi di sini aku bakal ngejelasin LKPD bagian B, yaitu merumuskan pertanyaan. Nomor 1, berdasarkan materi yang sudah dipelajari dari video, apa syarat terjadinya suatu tumbukan yang menghasilkan reaksi kimia? Syarat terjadinya suatu tumbukan yang menghasilkan reaksi kimia ada 2. Yang pertama, tumbukan yang efektif, yaitu partikel-partikel harus bertumbukan dengan cara yang benar atau orientasi yang tepat agar dapat membentuk produk. 2. Energi yang cukup, yaitu partikel-partikel harus memiliki energi kinetik minimal atau energi aktivasi agar dapat memutuskan ikatan lama dan membentuk ikatan baru. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan energi aktivasi? Energi aktivasi merupakan energi kinetik minimal yang harus dimiliki oleh partikel-partikel bereaksi agar menghasilkan reaksi. Nomor 3, bagaimana pengaruh energi aktivasi yang berbeda-beda? Perbedaan nilai energi aktivasi dapat memengaruhi laju energi kimia, yaitu ada 2. Jika nilai energi aktivasi tinggi, laju reaksi akan lambat karena membutuhkan lebih banyak energi. Kedua, jika nilai energi aktivasi rendah, laju reaksi akan mudah karena ikatan dapat diputus dengan mudah. 4. Tuliskan 4 faktor laju reaksi. 4 faktor laju reaksi yaitu konsentrasi, suhu, katalis, dan luas permukaan. D. Melaksanakan investigasi. Yang pertama yaitu faktor laju reaksi terhadap konsentrasi. Perlakuan pertama yaitu botol A plus 1 sendok soda. Waktu henti reaksinya 17 detik. Keadaan galonnya tidak mengembang, kecil banget galonnya teh. Ya, nanti ada gambarnya di situ, yakin aja. Terus yang kedua, botol B dan 2 sendok soda. Waktu henti reaksinya 29 detik. Keadaan balonnya mengembangnya terus sedang, nggak terlalu gede. Yang ketiga, botol C plus 3 sendok soda. Waktu henti reaksinya 1 menit 44 detik. Keadaan gosok Yang ketiga, ingat 3. Yang terakhir, botol C dan 3 sendok soda. Waktu henti reaksinya 1 menit 44 detik. Keadaan balonnya lumayan gede. Kedua, faktor laju reaksi terhadap luas permukaan. Yang kap A redokson tumbuk, waktu henti reaksinya 47 detik, keadaannya larut dalam waktu cepat. Kap B redokson setengah, waktu henti reaksinya 41 detik, keadaannya lebih cepat larut daripada larutan redokson tumbuk. Kap C redokson utuh, waktu henti reaksinya 52 detik, keadaannya paling lambat larut. Terus yang ketiga ada faktor laju reaksi terhadap suhu. Air dingin, waktu henti reaksinya 1 menit 24 detik, keadaan larutnya lambat. Terus yang kedua air biasa, waktu henti reaksinya 1 menit 2 detik. Air panas, waktu henti reaksinya 37 detik, larutnya lebih cepat. 4. Faktor laju reaksi terhadap katalis dengan durasi 5 menit. Pada kap berisi pemutih dan cuka, jarum di dalam kap tidak berkarat. Sedangkan pada kap ketiga yang berisi pemutih, cuka, dan air, terjadi karatan pada jarum sedikit. Lalu yang kap keempat berisi pemutih dan cuka, jarum di dalam kap sangat berkarat dan paling berkarat. Udah. Hai, kembali lagi dengan saya Alexa. Di sini saya akan membacakan LKPD bagian E, yaitu menganalisis data dan bukti. Nomor 1. Faktor laju reaksi terhadap konsentrasi.
Melalui pengamatan yang kamu lihat dari praktikum yang dilakukan, di antara ketiga botol, manakah botol yang paling cepat bereaksi? Apakah terjadi perubahan pada balon? Jika terjadi perubahan, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Botol yang cepat bereaksi adalah botol yang berisi 3 sendok soda kue. Balon mengembang lebih besar dibandingkan 2 balon lainnya, karena gas CO2 tersebut memenuhi ruang di dalam balon, membuat balonnya mengembang. Lalu yang kedua, ada faktor laju reaksi terhadap luas permukaan. Melalui pengamatan yang kamu lihat dari praktikum yang dilakukan, di antara ketiga gelas, manakah gelas yang paling cepat bereaksi? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Gelas yang paling cepat bereaksi adalah gelas yang berisi tablet redoxon yang terbelah, karena mereka memiliki luas permukaan lebih besar dibandingkan tablet utuh, tetapi lebih kecil dibandingkan tablet serbuk. Lalu yang ketiga, ada faktor laju reaksi terhadap suhu. Melalui pengamatan yang kamu lihat dari praktikum yang dilakukan, di antara ketiga gelas, manakah gelas yang paling cepat bereaksi? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Yang lebih cepat bereaksi adalah redoxon dengan suhu air panas. Tablet larut lebih cepat di air panas karena air panas membuat partikel di dalamnya bergerak lebih cepat. Gerakan ini membuat air lebih mudah menghancurkan tablet. Lalu yang terakhir, ada faktor laju reaksi terhadap konsentrasi. Melalui pengamatan yang kamu lihat dari praktikum yang dilakukan di antara ketiga botol, manakah gelas yang paling cepat bereaksi? Apakah perubahan pada peniti? Jika terjadi perubahan, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Botol yang berisi pemutih dan cuka lebih cepat bereaksi pada peniti. Lalu peniti menjadi berkarat karena kombinasi dari sifat asam dari cuka dan sifat oksidator dari pemutih membuat penitinya cepat berkarat. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Alexa. Di sini saya akan membacakan LKPD bagian F, yaitu membangun pengetahuan baru. Yang pertama, salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah konsentrasi. Bagaimana pengaruh kenaikan konsentrasi terhadap laju reaksi? Yaitu, semakin tingginya konsentrasi, makin banyak partikel yang saling bertemu dan bertabrakan. Oleh karena itu, reaksi akan berlangsung lebih cepat. Nomor 2F, suatu reaksi X tambah Y adalah hasil reaksi bersama laju reaksi V sama dengan konstanta X, Y pangkat 2 jika pada suhu tetap konsentrasi X dan Y masing-masing dinaikkan 3 kali lipat dari semula. Laju reaksinya menjadi diketahui V sama dengan X pangkat 1 dan Y pangkat 2. Ditanya jika X dan Y di 3 kali lipatkan V sama dengan 3 Y pangkat 2, berarti jadi 3 kali 9, berarti V-nya jadi 27 meter per second. Ketiga, yaitu jelaskan pengaruh suhu terhadap suatu reaksi kimia dan berikan contohnya. Kenaikan suhu dapat mempercepat laju reaksi karena kenaikan suhu menyebabkan gerakan partikel semakin cepat. Gerakan ini menyebabkan energi kinetik partikel-partikel bertambah sehingga makin banyaknya kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif. Contohnya, redoxon yang dimasukkan ke dalam air panas lebih cepat larut dibandingkan air dingin dan air biasa. Terakhir, nomor 5, yaitu apakah yang dimaksud dengan katalis? Bagaimana pengaruh penambahan katalis terhadap suatu reaksi kimia? Jadi, katalis itu penting karena bisa mempercepat reaksi tanpa ikut habis atau berubah jumlahnya. Dalam reaksi kimia, katalis tidak jadi bagian dari bahan awal atau reaksi atau hasil akhir atau biasa disebut produk. Katalis sangat penting karena membuat reaksi kimia lebih efisien, mengurangi energi yang dibutuhkan, dan memungkinkan reaksi dengan cara yang biasanya tidak mungkin terjadi secara spontan. Untuk yang 4F, jika suhu dinaikkan 10 derajat Celcius, reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Pada suhu T, reaksi berlangsung selama 8 menit. Pada suhu T tambah 40 derajat Celcius, reaksi akan berlangsung selama berapa menit? 10 derajat Celcius 2 kali. Terus T-nya, T1-nya 8
menit. Nah, T2 nya itu T tambah 40 derajat Celcius. Nah, yang ditanya itu ini menitnya. Di rumusnya T2 sama dengan T1 kali yang ini 2 min N. Nah, T1 nya kan maaf, ini 8 menit. Kenapa jadi M? T1 nya 8 dikali 2 min. Nah, N nya kan nggak tahu, jadi kita cari dulu N nya. N nya itu sama dengan delta T per, di sini yang diketahui 10, jadi taruhnya 10. Nah, delta T itu kan sama dengan T2 dikurang T1. Jadi rumusnya T tambah T2 nya ini 40 dikurang T, karena ini plus ini minus jadi boleh dicoret. Berarti delta T nya sama dengan 40 dibagi 10 sama dengan 4. Berarti di sini pangkat min 4. Terus biar pangkatnya nggak jadi min, berarti jadi 1 per 2 pangkat 4. Jadi 8 kali 2 pangkat 4 16. Ini bisa dicoret jadi 2, berarti jadi 1 per 2. 1 per 2 itu kalau dibagi jadi 0,5 menit.